Kalau kami mogok kerja 3 hari, bagaimana dengan gizi anak Indonesia? Saya jamin gizi anak Indonesia baik-baik saja. MBG baru setahun, terus sebelum ada MBG, emang kenapa gizi anak Indonesia? Bagaimana rupanya gizi anak Indonesia? Terus apa rupanya yang bisa kita nilai dari MBG yang 1 tahun ini? Apakah sudah bisa kelihatan hasilnya secara signifikan? Kan belum. Ada info terkini, katanya karyawan MBG mau mogok kerja biar masyarakat tahu bagaimana jadinya kebutuhan gizi anak bangsa tidak terpenuhi. Gak usah mogok, langsung berhenti saja. Dan juga tutup tuh dapur MBG-nya. Justru masyarakat akan senang seperti itu. Sebelum ada program MBG, orang tua masih mampu memberikan makan bergizi kepada anaknya. Bahkan gak pernah tuh ada anaknya yang keracunan. Warganet kritik keras pekerja MBG yang mengatakan kalau kami mogok kerja 3 hari, bagaimana dengan gizi anak Indonesia? Info guys, info nih ya para SPPG di apa ya, yang katanya relawan MBG ya. Dia bilang gini, kalau kami mogok kerja 3 hari, bagaimana dengan gizi anak bangsa Indonesia? Hei, sebelum ada MBG mereka udah makan. Apa tuh? Tahu apa tuh, Ben? Ben tahu usahakan mogok kerja 3 hari selamanya lah, ikhlas kok ongku kok ikhlas. Ya, tahu saben lah, tahu salah kok. Mogok kok Ben. Kalau mau mogok ya mogok aja. Lagian emang kita takut rakyat kalau pekerja MBG mogok. Lagian semakin kesini menu MBG itu semakin kacau, tidak sesuai. Itulah komentar pedas dari warganet. Padahal pembubaran program MBG dapat menghemat ratusan triliun. Program makan bergizi gratis diperkirakan dapat menghemat anggaran negara secara signifikan, dengan potensi penghematan mencapai 335 triliun pada 2026 atau sekitar 1,2 triliun per hari. Dana tersebut dapat dialihkan untuk membiayai kebutuhan sektor lain yang mendesak seperti pendidikan, infrastruktur, atau peningkatan gaji guru honorer. Inilah beberapa potensi keuntungan jika program MBG dibubarkan selamanya. Penghematan anggaran negara yang signifikan. Dana sebesar ratusan triliun rupiah yang awalnya dialokasikan untuk MBG dapat digunakan untuk membiayai program pemerintah lain yang lebih produktif, mengurangi beban APBN, pengalihan dana sektor ke pendidikan dan infrastruktur. Anggaran yang besar tersebut dapat dialokasikan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan, meningkatkan gaji guru, atau untuk pembangunan infrastruktur di daerah terpencil. Menghindari risiko kesalahan sistem. Menghentikan program MBG dapat menghindari risiko kelanjutan kasus keracunan atau kegagalan logistik yang berpotensi terjadi akibat kesalahan sistem, seperti yang sempat disorot oleh lembaga JPPI. Mengurangi potensi pemborosan. Kritik dari pengamat menunjukkan adanya kekhawatiran bahwa anggaran MBG yang besar berisiko tidak efisien atau menjadi beban fiskal. Nah, meskipun demikian, perlu dicatat ya, bahwa penghentian program ini juga berpotensi menghentikan pendapatan ribuan tenaga kerja dapur MBG. Seperti tadi yang ngomong, kalau kami tidak bekerja, gimana nasib gizi anak Indonesia? Tapi membuat negara enggak bangkrut. Inilah status
yang heboh di media sosial yang mengatakan kalau kami mogok kerja 3 hari, siapa yang menjamin gizi anak bangsa tetap terpenuhi? Nah, kita lihat komentarnya. Sebelum kalian ada, sudah ada. Sebelum kalian ada, anak-anak kami sudah makan makanan bergizi KNTL. Gizi anak bangsa bukan tergantung dari MBG, tapi dari orang tua masing-masing. Betul. Gizi anak itu ditanggung orang tuanya, bukan ditanggung MBG. Gizi anak tergantung ortunya, bukan tergantung kalian. Tanpa kalian, anak-anak tetap makan di rumah kok. Betul, Bu. Kocak kan ada orang tuanya. Sebelum ada MBG juga anak-anak gizinya terpenuhi di rumah. Gak ada tuh yang namanya keracunan. Karena apa? Karena kita sebagai orang tua selalu menyajikan yang terbaik untuk anak-anak kami. Kalian berhenti selamanya pun anak-anak tetap terjaga gizinya. Masakan orang tua lebih bergizi dan higienis daripada masakan menu MBG. Sebelumnya tanpa MBG anak-anak juga sehat. Ada yang jadi dokter, profesor, presiden, dan lain-lain tanpa ada program MBG. Selagi masih ada orang tuanya, mereka tidak akan kekurangan gizi karena orang tua lebih tahu mana gizi sehat dan mana gizi buruk. Soal gizi, kembalikan saja kepada keluarga siswa-siswi. Yang penting, kembalikan pendidikan gratis dari PAUD, TK, SD, SMP, SMK, SMA, sampai perkuliahan tinggi. Dan perbanyak beasiswa, kesehatan, kembalikan lebih baik lagi. Ditambah naikin para gaji orang tua siswa-siswi, baru top Marco top. Setuju, Bang? Gizi anak, ya tergantung orang tuanya, bukan Anda. Gizi anak bangsa bergantung pada kerja keras orang tua, bukan dari karyawan MBG. Laganya kayak sudah berdiri puluhan tahun. Tanpa ada MBG, anak-anak kami makannya lebih bergizi dan paling penting fresh. Mau kalian libur 3 hari, 3 minggu, 3 bulan, atau 3 tahun sekalipun, anak-anak kami tetap makan dan terjamin gizinya. Karena masih ada emak-emaknya yang memasak untuk mereka. Lah, itulah komentar keras dari netizen Indonesia. Ya kalaupun diklaim bisa meningkatkan kecerdasan anak, bahwa MBG diklaim bisa membuat pertumbuhan anak sampai 180 cm. Lalu MBG juga diklaim bisa mencegah stunting. Apakah sudah terbukti? Toh MBG yang sekarang kita lihat, ya udah tahu lah kita. Nah seperti inilah contohnya, ya kan? Jajanan yang saya pikir nggak perlu ahli gizi untuk menu seperti ini. Dari dulu kita juga sudah seperti ininya dimakan anak Indonesia. Bukan sekarang aja anak Indonesia makan ini. Saya aja dulu begini juga kok yang saya makan. Yang lain-lain juga, ini juga kok yang dimakan. Jangan dibilang pula kalau berhenti MBG ini langsung terganggu gizi anak Indonesia. Enggak lah, akan tetap baik-baik saja. Karena orang tua pasti berpikir untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya. Saya bisa jamin bahwa lebih sayangnya orang tua terhadap anak-anak ini daripada petugas MBG. Oke ya.